بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى رضوانه، صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kita masih bersama Quran surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 yang terdiri dari 73 ayat yang termasuk surat Madaniyah. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah masuk ke ayat-ayat yang berkenaan dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin dalam peperangan Ahzab. Bagaimana juga sikap orang-orang munafik yang mereka lari dari medan peperangan dengan berbagai cara. Ada yang mengatakan bahwasanya janji Allah dan Rasulnya itu hanya dusta saja. Ada yang mengatakan bahwasanya eh, rumah kami itu terbuka, tidak ada yang jaga. Ada yang izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka berkata-kata dengan kata-kata yang sangat pedas kepada kaum muslimin karena mereka dipenuhi dengan asyuh, pelit yang sangat dahsyat. Kemudian juga kita lihat bagaimana kaum mukminin yang mereka tetap bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Ahzab itu karena Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahwasanya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwasanya di dalam diri Rasulullah itu ada suri teladan yang baik. Sehingga apa? Kaum mukminin ketika mereka melihat Ahzab, mereka mengatakan kebalikan dari yang dikatakan orang-orang munafik. Mereka mengatakan hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluh. Ini yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Dan janji Allah dan Rasulnya itu benar. Sehingga apa? Keimanan mereka malah semakin kuat dengan eh, peperangan dan kesusahan dalam perang Ahzab ini. Itulah orang-orang yang teguh di dalam memegang janjinya sehingga Allah berikan mereka kemenangan, baik kemenangan berupa mati syahid atau berupa kemenangan dengan kembalinya eh, sekutu-sekutu dengan tidak memperoleh apapun dari apa yang mereka cita-citakan, yaitu meluluh lantakkan Madinah bersama Rasul dan para sahabatnya. Dan ternyata dalam perangan itu ada Bani Quraidah yang mana sudah memegang janji untuk yang seharusnya membela Rasulullah SAW ketika Madinah itu diserang. Tapi ternyata mereka ingkar janji sehingga ketika peperangan usai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk memerangi mereka. Baik, kita baca dua ayat yang berkenaan dengan peperangan Bani Quraidah ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di
ayat yang ke-26 ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya wa anzalal ladzina dhaharuhum min ahlil kitab min sayasihim wa qadzafa fi qulubihim ar. Dan dia menurunkan orang-orang ahli kitab itu Bani Quraisy yang mana mereka membantu golongan-golongan yang bersekutu untuk menghancurkan Madinah bersama yang ada di dalamnya Rasulullah dan juga para sahabat. Min ahlil kitab. Mereka adalah ahli kitab, orang Yahudi. Min sayasihim. Mereka membantu golongan-golongan itu min sayasihim dari benteng-benteng mereka. Jadi mereka punya benteng. Tidak cukup bantuan berupa eh, tenaga dan eh, ucapan, tapi mereka bantu dengan peralatan perang berupa benteng-benteng mereka yang bisa menjaga mereka dari eh, serangan kalau mereka diserang. Tetapi apa? Wa qadzafa fi qulubihim ar. Dan dia memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqa. Sebagian mereka kamu bunuh dan sebagian yang lain kamu tawan. Jadi di antara hasil dari peperangan Khandaq dan kepergian Ahzab, kaum sekutu-sekutu yang kembali mereka ke tempat-tempat mereka, Quraisy kembali ke Mekah, di mana Ghatafan juga kembali eh, ke kampung halamannya, gitu. Maka Nabi Muhammad SAW melanjutkan peperangan dengan Bani Quraidah. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW kembali dari perang Khandaq, malaikat Jibril alaihissalam itu mendatangi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam agar beliau dan para sahabatnya melanjutkan peperangan melawan Bani Quraidah. Al Imam Ibnu Katsir menyebutkan sebuah riwayat bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW itu bersama para sahabatnya pulang ke Madinah dengan membawa kemenangan, maka beliau menuju rumah Ummu Salamah. Ketika beliau membasuh tubuh beliau, tiba-tiba malaikat Jibril datang kepada beliau dan berkata, "Awada'ta as-silah ya Rasulullah? Apakah engkau itu meletakkan senjatamu wahai Rasulullah?" Qala na'am. Nabi menjawab, "Ya." Qal, "Lakinnal malaikah lam tada' aslihataha." Sesungguhnya para malaikat belum meletakkan senjata mereka. Wa hadzal an ruju'i min talabil qaum. Dan sekaranglah kepulanganku untuk menuntut suatu kaum. Maka inna Allah ya'muruka an tanhab ila Bani Quraidah. Inna Allah ya'muruka an tanhab ila Bani Quraidah. Sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk menyerang Bani Quraidah. Di firman Allah, wa anzala alladhina dhaharuhum min ahli kitab yusayasim wa qadhafa fi qulubihim ar. Dan dia menurunkan orang-orang ahli kitab Bani Quraidah yang membantu mereka, yaitu golongan sekutu, dari benteng-benteng mereka. Dan dia memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Jadi sesungguhnya orang-orang yang membantu Ahzab, yang mereka berkhianat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Bani Quraidah. Akibat ulah dari perbuatan mereka, akhirnya mereka itu dikeluarkan dari benteng-benteng mereka. Selain itu, Allah mengirimkan kepada mereka rasa takut. Tentunya kalau sudah takut di dalam peperangan sudah selesai. Bani Quraidah sangat ketakutan. Sementara mereka berada di dalam benteng mereka. Apatah lagi kalau mereka keluar berhadapan-hadapan. Saking takutnya, membuat mereka itu tidak mampu untuk berkutik. Padahal jumlah mereka itu sangat banyak. Sampai akhirnya Rasulullah memerintahkan Sa'ad bin Mu'ad untuk mengambil keputusan atas mereka. Sehingga mereka pun tunduk terhadap hukum yang ditetapkan oleh Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Apa itu? Yang ditetapkan oleh Sa'ad bin Mu'ad adalah membunuh seluruh Bani Quraisy. Dan ketika mereka hendak dibunuh pun mereka tidak ada perlawanan sama sekali. Kenapa? Karena Allah telah mengirimkan rasa takut ke dalam dada mereka.
Oleh karenanya, di antara senjata yang paling kuat adalah rasa takut yang Allah kirimkan kepada musuh. Dan di antara keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW, nusirtu birru'b masirata syahr. Aku ditolong oleh Allah dengan rasa takut yang diberikan kepada musuh selama sebulan perjalanan. Dan inilah kenyataan yang terjadi pada Nabi kita Muhammad SAW. Di dalam perang Tabuk, Nabi SAW pergi ke negeri Syam melawan Romawi. Romawi pasukannya sangat banyak, tapi tidak berdaya menghadapi peperangan dengan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena rasa takut. Rasa takut tersebut dikirim oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada dada-dada mereka, masukkan ke dalam diri mereka, dan ini keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqa. Sebagian mereka kamu bunuh dan sebagian yang lain kamu tawan. Mereka pasrah dengan hukum yang diputuskan oleh Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Sebagian mereka dibunuh, yaitu para pemuda yang mampu untuk bertempur, sedangkan para wanita dan anak-anak itu dikumpulkan sebagai tawanan. Jadi golongan lelaki dari para pemuda Bani Quraidah dibunuh secara berkelompok-kelompok. Dan pasukan Nabi Muhammad saat itu hanya sekitar 400 orang saja. Tapi tidak ada perlawanan sama sekali dari Bani Quraidah. Inilah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah lanjutkan, wa awrathakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam tata'uha. Wa kana Allah ala kulli syai'in qadir. Dan dia mewariskan kepada kamu itu tanah-tanah, rumah-rumah, dan harta benda mereka. Dan begitu pula tanah yang belum kamu injak. Wa kana Allah ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Jadi Bani Quraidah diusir dan dibunuh oleh kaum muslimin. Karena apa? Karena pengkhianatan mereka di dalam perang Khandaq. Selain itu juga mereka juga memutuskan perjanjian damai kepada kaum muslimin. Dan mereka mendukung pasukan Ahzab. Sehingga apa? Sehingga mereka setelah kembalinya pasukan Ahzab tadi, mereka dibunuh. Harta mereka, rumah-rumah, emas, peralatan perang, dan tanah mereka itu diwariskan kepada orang-orang yang beriman. Dan di antara yang diwarisi oleh kaum mukminin adalah tanah mereka yang belum diinjak oleh orang-orang beriman. Sebagian ulama menafsirkan apa maksud dari wa ardan lam tata'uha. Ada yang menyebutkan yaitu tanah Khaybar. Yaitu pada saat orang Yahudi yang terdiri dari Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa itu diusir, di antara mereka ada yang pergi ke Syam dan juga ada yang menetap di Khaybar. Kabar gembira dari Nabi kita Muhammad SAW bahwa beliau itu akan menguasai tanah Yahudi di Khaybar. Dan di Khaybar terdapat banyak benteng sebagai tempat mereka berhidup. Sebagian yang lain menafsirkan bahwasanya maksudnya adalah Nabi Muhammad dan para sahabat yang akan menguasai bumi-bumi yang akan mereka pijak. Dan ini terjadi. Berapa banyak wilayah yang dahulunya tidak dipegang oleh kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala mudahkan futuhat. Dibuka negeri-negeri itu dan masuklah Islam ke dalam eh, negeri-negeri itu. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian pada ayat yang selanjutnya kita akan mulai masuk kepada ketentuan-ketentuan Allah terhadap istri Nabi. Kurang lebih ayat 24 sampai 30 28 sampai 34. Baik. Sehingga kita baca dulu ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما.
يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-28 ini Allah Subhanahu wa taala mulai menyebutkan tentang ketentuan-ketentuan terhadap istri-istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala mulai dengan panggilan kepada nabinya, ya ayuhan nabi, wahai nabi. Qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu, ya. In kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha, jika kamu sekalian itu menginginkan kehidupan dunia dan wazinataha dan perhiasannya. Fata'alaina umati'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Maka marilah supaya dikuberikan kepadamu itu mut'ah, dan aku ceraikan kamu itu dengan cara yang baik. Disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari bahwasanya pada saat istri-istri Nabi Muhammad SAW itu bersepakat, mereka itu meminta tambahan nafkah kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal sebelumnya mereka tidak pernah meminta dari beliau SAW. Al-Imam Tahir bin Ashur ya, menyebutkan bahwasanya pada saat Bani Nadir telah ditaklukkan dan diusir oleh Nabi Muhammad SAW dari kota Madinah, sehingga apa, mereka itu meninggalkan banyak harta, sehingga menjadi fai, harta rampasan perang tapi tanpa rampasan perang tapi tanpa perang bagi Rasulullah SAW. Kalau ghanimah itu harta rampasan perang tapi dengan perang, sehingga fai Rasulullah SAW dapatkan dan juga pasukannya juga dapatkan. Kemudian Rasulullah juga memerangi Bani Quraidah dan mereka juga meninggalkan banyak ghanimah. Kalau ini perang, ya, bagi beliau dan juga bagi pasukannya. Yang mana ghanimah tersebut dibagi-bagikan kepada para sahabat dan juga beliau mendapatkannya. Jadi setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa pada saat perang Khaybar, di Khaybar Rasul juga menang pada perang tersebut dan mendapatkan banyak harta di Khaybar tadi. Ya, seperti yang ayat sebelumnya kita sebutkan, wa ardhan lam tatauha. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya itu Khaybar. Mulailah ketika tak ada tambahan rezeki, ada nafkah pada rezeki pada Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mulailah istri-istri Nabi itu meminta tambahan nafkah kepada suaminya, Nabi Muhammad SAW. Ya. Ya, bisa jadi ketika para sahabat itu mendapat ghanimah dari peperangan dari Quraidah,
Mereka memberikan kepada istri-istri mereka. Sementara eh, biasalah kaum wanita itu cerita ya hal ini kemudian tersebar di antara mereka. Dan ini juga membuat istri-istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersepakat ya, jadi meminta tambahan dari beliau dari nafkah yang diberikan sebelumnya. Padahal setiap kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki rezeki maka beliau menyedekahkan. Beliau tidak terbiasa dengan hidup kehidupan yang berlebih-lebihan itulah. Subhanallah sosok Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Mali wali dunia." Apa urusanku dengan dunia? Ma'ana fi dunya illa karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Aku dunia ini tidak lain seperti pengendara yang bernaung di bawah pohon yang setelah itu pergi dan wa tarakaha dan meninggalkan. Jadi memang perumpamaan seorang hidup dunia itu adalah seperti pengendara yang bernaung di pohon, di bawah pohon. Dia bernaung sebentar. Dan begitulah kehidupan dunia. Sejatinya hanya hanya sebentar. Kemudian dia pergi atau dia ditinggal pergi. Dia pergi dengan dia mati atau dia ditinggal pergi dengan hilangnya kenikmatan itu. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad SAW tidak peduli dengan hal dunia. Ketika istri-istri beliau betul bersepakat untuk meminta nafkah tambahan dari beliau, maka beliau merasa sedikit terganggu. Akhirnya beliau meninggalkan mereka itu selama 1 bulan. Ke dalam beliau meninggalkan mereka di tempat yang khusus. Ya. Di sana beliau tinggal dan meninggalkan istri-istri beliau selama satu bulan. Setelah itu Umar bin Khattab menemui beliau di tempat tersebut yang bernama Masyrubah, di tempat yang tinggi ya menyerupai kamar yang ukurannya kecil. Sedangkan beliau eh, sedang berbaring di atas tikar yang dianyam dari daun-daun kurma. Tikar tersebut meninggalkan bekas di tubuh beliau. Umar melihat isi kamar tersebut dan ternyata tidak ada apa-apa kecuali beberapa kulit yang tergantung. Umar berkata, "Ya Rasulullah, ud'ullah, wahai Rasulullah, doa kepada Allah, faliwasi' ala ummatik, agar Allah memberikan kelapangan harta kepada umatmu. Fa inna eh, fa inna Faris war Rum qad wusya alaihim wa'tu dunya wa hum la ya'budun Allah." Sesungguhnya Persia, Romawi itu adalah diberikan harta, kenikmatan dunia, padahal mereka itu tidak menyembah Allah. Nah ini jangan heran. Kok ada ya pertanyaannya? Ada kok orang-orang yang nggak menyembah Allah? Itu kok urusannya gampang, kaya raya, ya penuh dengan harta. Tapi kok yang beriman kok miskin ya. Kemudian hidup dalam keadaan yang sederhana misalnya. Dan inilah yang terjadi pada Rasulullah SAW disampaikan Umar kepada beliau. Maka Nabi dalam keadaan berbaring mengatakan, "Au, au fi syakkin anta ya bin Khattab." Apakah kamu ragu wahai Umar? Ulaika qaumun ujjilat lahum tayyibatuhum fil hayati dunya. Mereka adalah suatu kaum yang disegerakan kenikmatan mereka di kehidupan dunia. Adapun di akhirat, mereka tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan saat itu, istri beliau itu ada 9, yaitu Aisyah, Saudah, Hafsah, Ummu Salamah, Juwairiyah binti Al-Harith, Maimunah binti Al-Harith Al-Hilaliyah, Zainab binti Jahsh, Safiyah binti Huyai, dan Ummu Habibah, Ramlah binti Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Adapun Zainab binti Khuzaimah itu telah meninggal dunia ketika turun ayat ini. Inilah 9 istri beliau yang meminta kepada beliau untuk memberikan tambahan nafkah. Dan setelah itu Allah menurunkan ayat ini. Bagi kita yang memandang peristiwa ini tentu ya lumrah ya. Ya, lumrah saja. Seakan-akan dilakukan oleh istri Rasulullah itu tidak tidak mengapa-apa sebenarnya. Ya. Namun tentu saja dengan turunnya ayat-ayat ini ada hikmah di sana. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala ini memberikan eh,
atau membersihkan mereka dan juga bisa beradaptasi dengan Rasulullah SAW yang tidak mementingkan kehidupan dunia. Oleh karena itu, ayat ini disebut dengan ayat takhir, ayat pilihan, memberi pilihan kepada istri Nabi tetap bersama Nabi dengan begini keadaannya, atau mendapatkan kehidupan dunia tetapi dicerai oleh Nabi SAW. Karena bersama Nabi, balasannya adalah nanti di akhirat kelak ketika mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di surganya yang surga Allah Subhanahu yang penuh dengan kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada nabinya, "Ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika." Katakan kepada istri-istri kamu, "In kuntunna turidul hayata dunya wa zinataha, fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila." Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kemarilah, aku berikan kepadamu mut'ah. Aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Azwaj, secara bahasa ini bentuk jamak dari zauj, jadi pasangan. Jadi penggunaan ini baik untuk istri ataupun untuk suami. Sedangkan zaujah, ya istri, tidak dipakai. Dan Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk memberikan pilihan kepada istri-istri beliau antara hidup bersama beliau dengan susah payah atau perceraian. Jika mereka memilih Allah dan Rasulnya, maka hendaknya mereka bersabar untuk menjalani kehidupan bersama Rasulullah. Adapun jika mereka tidak bersabar atau merasa sulit bersama Rasulullah, maka Nabi bisa menceraikan mereka agar mencari suami yang lain selain beliau. Ini adalah ayat teguran kepada istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, seolah-olah kita lihat seperti itu. Tapi sebaliknya, ayat ini adalah ayat yang mengangkat derajat beliau ketika mereka itu memilih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di ayat ini disebutkan tentang mut'ah. Apa itu mut'ah? Mut'ah adalah pemberian yang diberikan oleh seorang lelaki jika dia menceraikan istri. Tentunya hal ini tujuannya adalah memberikan rasa senang kepada istri yang diceraikan. Ketika dia dicerai, maka dia tidak terlalu sedih. Dan dia mendapat hiburan dengan pemberian tadi. Dan ini termasuk sunnah ya. Bahkan disebutkan dalam Quran, ketika seorang itu menceraikan istrinya, maka eh, perceraian itu tidak dibangun di atas kemarahan, keributan, atau balas dendam, kebencian. Namun di atas sarahan jamilah, cara yang baik. Jadi bahkan diambil adab. Ya, ketika seorang misalnya tidak suka dengan istrinya atau terjadi hal-hal yang menyebabkan dia tidak cocok ya, maka adab menceraikan adalah dengan cara yang baik. Tidak perlu dengan fisik, pukulan, kata-kata kotor, dan segalanya atau merendahkan. Dan ini dicontohkan oleh pribadi Nabi kita Muhammad SAW. Dia mengatakan, "Fata'ala ida ubatikunna wa usarrikunna sarahan jamila." Maka kembalilah akan kuberikan kepada mut'ah dan aku carikan kamu dengan cara yang baik. Jika seorang mampu menggunakan cara ini dalam mencarikan istrinya yang tidak cocok misalnya, maka dia bisa melepaskannya dengan cara yang baik. Sarahan jamilah. Sebagaimana di Quran surah Al-Baqarah ayat 231, Allah juga sebutkan, "Fa'amsikuhunna bima'ruf aw sarrihuhunna bima'ruf." Tahanlah mereka dengan cara yang baik atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik. Ya. Di ayat ini Allah sebutkan sarahan jamilah, cerai dengan cara yang baik, tanpa melukai hati, tanpa berbuat zalim, tanpa menahan hak istri, tanpa menekan anak-anak untuk menyakiti istrinya, atau hal-hal yang lain, baik tekanan atau menakut-nakuti dan segala segala macam. Intinya, eh, seandainya bercerai, bercerai dengan cara yang baik. Ya. Dan ini adab, ya, adab di dalam Islam. Tentunya memang perceraian adalah perkara yang tidak mudah, perkara yang sulit, ya. Yang seorang mungkin akalnya tidak bisa memegang akalnya. Dia emosi parah, ya. Yang eh, ada dendam dan segala macamnya, dan sulit bagi seorang untuk bisa memegang adab ini. Dan inilah Islam mengajarkan adab. Walaupun
terjadi hal yang tidak disukai berupa perceraian, ada adabnya di dalam melakukan hal tersebut. Tentunya eh, Islam tidak menyuruh untuk menceraikan istri, tidak. Ya. Tapi kalau itu terjadi, maka lakukan dengan adab yang baik. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah lanjutkan, wa ikuntum turidallah wa rasulahu wa darul akhirah. Jika kamu sekali itu menghendaki keridhaan Allah dan Rasulnya dan juga negeri akhirat, fa innallaha a'adda lil muhsinati bikunna ajran 'azima. Maka sungguhnya Allah itu menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antaramu itu pahala yang besar. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala eh, tidak menyebutkan fa innallah a'adda lakunna. Ya. Allah tidak menyebutkan sesungguhnya Allah menjadikan bagi kalian yaitu para istri Nabi. Tidak. Tapi Allah sebutkan di sini fa innallah a'adda lil muhsinati bikunna. Allah menjadikan pahala besar bagi para wanita yang ihsan di antara kalian. Subhanallah. Sehingga para ulama mengambil beberapa kesimpulan bahwasanya min pada lafaz bikunna pada ayat ini bukanlah menunjukkan tab'idiyah, tapi mereka fungsi al-bayaniyah, yaitu menunjukkan bahwasanya istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu seluruhnya itu berbuat baik. Sehingga apa? Mereka pada akhirnya itu memilih kehidupan akhirat dan bukan memilih kehidupan dunia. Sebagian lain mengatakan seperti uh, Tahir bin Ashur menyebutkan bahwasanya Allah menyebut mereka sebagai muhsinat karena derajat dan tingkatan pahala mereka itu berdasarkan ihsan yang mereka lakukan. Kemudian Allah menyebutkan istri-istri mereka muhsinat, para wanita yang berihsan, karena keinginan mereka untuk Allah dan Rasul dan surga adalah keinginan yang baik. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya eh, bersama bahwa Islam, iman dan ihsan itulah tingkatan yang ada di agama kita. Sebagaimana juga surga itu bertingkat-tingkat sesuai kadar daripada keislaman seseorang, keimanan seseorang dan ihsannya seseorang. Ketika ayat ini turun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali mendatangi Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau yang sangat beliau cintai. Beliau berkata, Ya Aisyah, wahai Aisyah, inni urid alaika amran. Sungguh aku hendak menawarkan satu urusan kepadamu. Uhibbu alla ta'jili fihi hatta tastashiri abawaik. Aku suka agar engkau tidak tergesa-gesa di dalam memutuskannya hingga engkau bermusyawarah dengan kedua orang tua. Aisyah berkata, qalat wa ma huwa ya Rasulullah? Wa apa itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah membacakan ayat. Fatala 'alaiha al-ayat. Kemudian membacakan ayat ini. Maka Aisyah berkata, Afika ya Rasulullah, astashiru abway? Apakah karenamu, wahai Rasul, aku harus bermusyawarah dengan kedua orang tuaku? Bal akhtarullah wa rasulah wa daral akhir. Bahkan aku memilih Allah dan Rasulnya dan negeri akhir. Subhanallah. Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan, ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu sangat cinta kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nabi Muhammad itu merasa khawatir dengan sikap yang timbul dari Aisyah yang saat itu merupakan istri beliau yang usianya muda. Sehingga mengkhawatirkan dia marah. Sehingga Rasulullah menyuruh dia itu bermusyawarah kepada kedua orang tuanya yang notabene dia lebih matang di dalam cara berpikir. Setelah mendengar penuturan Aisyah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bahwasanya Aisyah lebih memilih Allah dan Rasulullah di akhirat dan tidak menginginkan perkara dunia. Rasulullah sangat sangat bahagia. Dan ini menjadi dalil jika masalah keluarga, rumah tangga, dan seorang yang sudah menikah, tentu ada saat-saat genting. Maka diperbolehkan bagi suami istri mengikut sertakan kedua orang tua atau wali untuk berdiskusi dalam masalah itu. Seperti yang Rasulullah sebutkan di sini, Allah ta'jil fi hatta tastashiri abuwai. Kau tidak tergesa-gesa dalam memutuskan hingga kau bermusyawarah dengan kedua orang tua.
Dan hukum asal bagi suami istri yang memiliki masalah di dalam rumah tangganya tidak membawa masalah itu keluar dari rumah mereka. Karena biasanya ini akan membawa masalah semakin runcing. Ya. Hendaknya menghadapi sendiri dan berusaha agar tidak membawanya keluar ke orang lain yang tidak ada hubungannya. Tapi jika keadaan itu memaksa dan tidak terselesaikan, maka diperkenankan untuk mengajak orang tua untuk bermusyawarah agar dapat menyelesaikan masalah yang sedang terjadi di antara mereka berdua. Kemudian Rasulullah pergi kepada istri-istri beliau yang lain dan ternyata mereka semua memilih Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat. Subhanallah. Setelah itu turunlah firman Allah yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam, balasan yang besar. Karena apa? Karena mereka rela hidup bersusah payah menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setelah itu Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi Muhammad untuk menikah dengan wanita lain. Ya, di dalam ayat 52 dan 53 di surat ini yang nanti akan kita bahas juga, la yahillu lakan nisa min ba'du wala an wala an tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhunna illa ma malakat yaminuk. Tidak halal bagimu menikahi perempuan-perempuan lain setelah itu dan tidak boleh pula membantu mereka dengan istri-istri yang lain. Ya, meskipun kecantikannya itu menarik hatimu, kecuali perempuan-perempuan hamba saya yang engkau pilih. Jadi Allah mencukupkan dengan nabinya dengan 9 istri. Istri yang lebih memilih Allah dan Rasulnya dengan negeri akhirat daripada dunia ini. Subhanallah. Inilah balasan untuk istri-istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian balasan yang lain Allah menggangguan mereka. Di mana tidak diperbolehkan bagi siapapun menikahi istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau wafat. Allah menyebutkan uh, hal ini dalam rangka mengangkat derajat istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah ingin agar derajat kedudukan mereka itu lebih tinggi. Dan Allah dengan itu mencoba mereka dengan hal yang kemudian mereka memilih Allah dan Rasul dan negeri akhirat daripada kehidupan dunia. Dan inilah yang membuat mereka tinggi derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti kita ketahui, permulaan ayat takhir ini, ayat memilih ini, yaitu ketika mereka meminta tambahan nafkah. Kemudian beliau mendapat cobaan. Mereka itu dihajar, ditinggalkan oleh Rasulullah selama sebulan. Ya. Akhirnya Allah menurunkan wahyu berupa ayat ini, di mana Rasulullah memberikan pilihan kepada mereka. Ternyata mereka memilih Allah dan Rasulullah dan negeri akhirat. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, uh, Ammar bin Yasir menyebutkan bahwasanya inilah a'lamu annaha inilah a'lamu annaha zaujatuhu fi dunya wal akhirah. Sungguh aku tahu bahwa Aisyah adalah istri Nabi di dunia dan akhirat. Dan istri Nabi yang hidup dalam keadaan sulit. Sebagaimana diriwayatkan oleh Urwah, Pak Aisyah radhiyallahu anhu menyebutkan, "In kunna lananzuru ila al-hilal, thumma hilal, thalathata ahillah." Kami benar-benar melihat hilal, kemudian hilal, 3 kali hilal, 3 bulan. Fi syahrain. Ya, ya, 3 hilal berturut-turut selama 2 bulan. Waba uqidat fi abiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak ada di rumah Rasulullah itu api. Maksudnya tidak bisa masak. Kemudian ditanya, ya khalah, maka ada yu'ishuhu. Apa yang, wahai bibiku, apa yang kalian makan? Aisyah menjawab, aswadain. Aswadan. 2 yang hitam, yaitu kurma dan air putih. Subhanallah.
Rasulullah, Nabi yang mulia, pimpinan umat, pimpinan peperangan. Tapi itu yang ada di rumah beliau selama tiga hilal berturut-turut. Tentunya tidak mudah, tidak mudah untuk menjadi orang yang bersama di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, ketika Umar mendatangi beliau, kemudian mendapati beliau dalam keadaan tidur di pelepah kurma, sehingga tersisa eh, dampak daripada pelepah kurma itu dalam tubuh beliau, Umar memohon untuk Nabi untuk berdoa. Tetapi ternyata Nabi bersabda, ulaika qaumun ujjilat lahum thayyibatuhum fil hayati dunya. Mereka adalah satu kaum yang disegerakan kenikmatan mereka di kehidupan dunia, yaitu kaum-kaum yang diberikan kenikmatan tapi mereka ternyata tidak menggunakan kenikmatan itu untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ayat yang ke-29, ayat takhir, ayat memilih yang Rasulullah sampaikan kepada istri-istrinya untuk memilih dunia atau memilih Allah dan Rasul dan negeri akhirat. Ternyata Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat yang lebih mereka pilih dengan risiko bersabar di kehidupan dunia ini. Kemudian eh, ayat yang selanjutnya masih berkenaan dengan istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kami pribadi dan juga ikhwas sekalian, yang bagaimana eh, eh, kesabaran istri-istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menemani Nabi-Nya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga bagaimana akibat daripada orang yang berkhianat, kaum yang berkhianat yaitu Bani Quraidah, yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum azab mereka di akhirat kelak. Hada wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.